Hai guys, gue Kohar dari Kohar TV dan di video kali ini gue akan share tips untuk kalian apa yang bisa kalian lakukan kalau kalian berdiam diri selama di rumah. Hai guys, sekarang ini kan lagi banyak banget berita tentang corona dan Indonesia udah banyak yang terkena virus corona dan pemerintah menganjurkan untuk berdiam diri di rumah supaya penyebaran virusnya itu nggak masif. Jadi kalian berdiam diri, minimalisir kontak sama orang lain, bertemu dengan orang lain, atau namanya social distancing supaya nggak gampang tersebar virus. Dan berdiam diri di rumah itu kan kayaknya ngebosenin banget ya, diem terus gitu loh di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Ini gue akan share beberapa tips buat kalian supaya nggak bete lah berdiam diri di rumah. Oke, tips yang pertama, kalau kalian suka masak, kalian bisa coba menu baru. Jadi kalian masak-masak something gitu, mencoba menu-menu baru. Dan kalau kalian nggak jago masak, kalian cuma punya stok Indomie, kalian bisa variasiin Indomie kalian. Misalnya Indomie goreng pakai Oreo atau Indomie goreng pakai apa, divariasiin aja. Pokoknya kalian mencoba menu-menu baru. Kalian juga bisa mencoba jus-jus baru. Misalnya kalian ngeblender Oreo dicampur es krim atau something gitu atau apa. Kalian bisa mencoba hal-hal baru di rumah dengan makanan atau minuman. Kayak gue sendiri pun pernah mencoba memvariasikan Indomie ya, dan videonya ada di sini nih. Indomie goreng topping es krim. Udah cobain aja, punya tahuan emang boleh minum kok. Enak gak? Aneh. Tapi itu nggak perlu untuk dicontoh, kalian bisa membuat variasi kalian sendiri. Tips yang kedua, kalian bisa menambah ilmu, memperluas ilmu dengan membaca buku. Misalnya kalian banyak buku yang kalian belum selesai baca, ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan buku-buku yang pernah kalian baca. Atau bisa juga kalian dengerin podcast, misalnya podcast di Inspigo, itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian dapat di situ. Atau podcast-podcast lainnya yang tentang ilmu atau tentang cerita. Ada juga kan sekarang podcast tentang cerita-cerita horor atau apa gitu. Kalian cari yang sesuai dengan apa yang kalian minat. Tips ketiga, nah tips ketiga ini sebetulnya pencegahannya adalah batasi kalian bermain sosmed. Kenapa? Karena kita berdiam diri di rumah kan otomatis kita waktu untuk buka sosmednya lebih banyak. Tapi ini sebetulnya dengan banyak-banyak kita membuka sosmed itu ada resikonya, yaitu kita jadi bisa terkena serangan panik, jadi cemas gitu. Karena kan beritanya sekarang ini lagi lebih banyak berita negatif ya, karena tentang virus corona atau apa. Jadi usahakan sebisa mungkin dikasih limit kalian berapa jam untuk membuka sosmed dalam sehari. Jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 4 jam atau malah 6 jam kalian buka sosmed doang gitu ya, ngeliat berita-berita, ngeliat apa, terus komen-komen julid baca-bacain komen julid, itu jangan. Diusahain konsumsi sosmed secukupnya aja, atau kalau bisa follow akun-akun Instagram yang beritanya positif-positif gitu deh. Tips keempat, kalian juga bisa membuat project. Misalnya kalian punya bakat melukis, kalian bisa membuat project nih, misalnya di TikTok 30 hari melukis. Misalnya kalian hari pertama kalian melukis apa tentang corona, atau hari kedua kalian melukis tentang virus, atau hari ketiga kalian melukis tentang social distancing atau apa. Atau misalnya bakat kalian adalah memasak, berarti 30 hari tantangan memasak. Kalian buat videonya bisa di TikTok, bisa di Instagram, macem-macem. Kalian bikin project buat diri kalian sendiri aja, sesuai dengan apa yang kalian kuasai. Misalnya kalian jago sulap, kalian bisa share trik sulap selama 30 hari. Jadi hari pertama trik sulap tentang koin, hari kedua trik sulap tentang kartu, macem-macem deh. Kalian bisa memulai ini sekarang juga, dan ada nilai positifnya juga. Jadi kalian bisa sharing ke banyak orang dan dapat tanggapan juga positif dari orang, tapi gak selalu positif sih. Tips yang kelima, kalian bisa ajak teman-teman kalian yang biasanya hangout bareng kalian di luar, kalian bisa ajak virtual hangout. Jadi ini bisa pakai aplikasi Google Hangout atau pakai aplikasi Zoom yang buat meeting conference. Pokoknya intinya adalah kalian bisa virtual hangout bareng-bareng teman kalian. Jadi kalian video call tapi rame-rame gitu loh, bisa berempat, bisa berenam, bisa berdelapan gitu. Rame-rame ini seru juga, gue pernah melakukannya dan rasanya seru gitu loh, ngebahas something tapi online. Dan biasanya kalau virtual hangout gitu, kata-kata pertama yang diucapkan adalah halo, suara gue kedengeran nggak? Ini yang pernah virtual hangout pasti tahu nih. Tips ke-6, kalian bisa membuat jurnal tentang kehidupan kalian selama di lockdown, selama berdiam diri di rumah, itu ngapain aja. Atau kalian bisa menulis jurnal tentang perasaan kalian, emosi kalian. Soalnya biasanya orang yang ekstrovert, orang yang demen ngumpul-ngumpul sama orang di luar, itu begitu ngalamin suatu perubahan yang drastis, mesti berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama, muncul perubahan perasaan karena dia nggak biasa dengan situasi kondisi yang seperti ini. Beda kalau yang orang introvert yang seneng berdiam diri di rumah, itu udah biasa. Nah, kalian bisa menulis emosi yang kalian rasakan selama
selama 30 hari, 14 hari atau 30 hari gitu ya. Emosi di hari pertama kalian emosinya merasakan kayak gimana? Apakah merasa sedih, apakah merasa kangen sama teman-teman, ataukah merasa happy? Dan mungkin di antara kalian yang nyobain hal-hal baru malah ngerasa, kok seru nih kayaknya nih berdiam diri di rumah. Kok ternyata gue menemukan hal baru nih, ternyata gue bisa kayak begini. Ya itu normal-normal aja. Dan kalau kalian sedih juga normal-normal aja. Yang namanya mood kan, namanya perasaan itu pasti naik turun. Nggak mungkin kita sedih terus-menerus, nggak mungkin kita bahagia terus-menerus. Pasti ada naik turunnya. And it's okay. Tips yang 7, bersih-bersih. Nah ini waktu untuk lockdown ini bisa kalian manfaatin untuk bersih-bersihin gudang kalian atau barang-barang lama kalian atau lemari-lemari kalian bisa bersih-bersihin. Mungkin barangkali kalian nemuin buku yang selama ini kalian cari-cari atau nemuin barang-barang dari mantan gitu yang selama ini kalian cari, ketemu lagi barangnya dari mantan atau apalah gitu ya, bersih-bersih lah pokoknya. Tips yang ke-8, kalian bisa menonton video Koharo TV yang lama-lama. Banyak banget video dari gua yang bisa kalian praktekkan di rumah. Karena ada beberapa video gua yang eksperimen pakai barang-barang yang cuma di rumah. Kalian bisa praktekin sendiri di rumah. Dan kalau kalian praktekin nanti jangan lupa tag di Instagram gua Koharo TV. Oke? Nah, segitu dulu untuk tips kali ini. Kalau kalian punya tips atau saran atau cara kalian sendiri untuk membuat hari-hari kalian menarik selama berdiam diri di rumah, kalian bisa share di sini, kalian bisa share di kolom komentar dan nanti akan gue bacain saran-saran dari kalian yang menarik-menarik ya. Ya udah, segitu dulu. Gua Koharo dari Koharo TV. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tonton video yang lain.